warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Yeni Putri. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Saya berasal dari UPTD SD 01 Taibuki. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mira. Beliau adalah guru kelas di UPTD SD 01 Taibuki. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Ike. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Ike, hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa kumpul di sini. Iya, alhamdulillah kita sudah diberi nikmat sehat oleh Allah SWT. Hari ini kita akan mengadakan percakapan ya Bu, percakapan praobservasi. Sebelum nanti Ibu akan saya amati jalan proses pembelajar mengajar di dalam kelas. Ya, atau sebelum saya nanti melakukan supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di dalam kelas. Kemudian kenapa kita melakukan proses percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal bagi Ibu nantinya untuk melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas, sehingga nanti Ibu lebih siap, kemudian lebih percaya diri lagi dalam memberikan pembelajaran yang maksimal dan efektif nanti bagi peserta didik di dalam kelasnya Bu. Jadi hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu tentang berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di dalam kelas? Baiklah Bu, di sini kami akan coba menjawab sesuai dengan pertanyaan yang telah Ibu Ike berikan, di mana kami adalah guru dari kelas 4. Materi akan kami ajarkan nanti sesuai dengan kelas. Di sini kami akan lingkup materinya adalah bagian dari tubuh tumbuhan. Jadi di sini kami sudah merancang tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, setelah mengamati video dan gambar tentang bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan mengamati bagian tubuh tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tubuh tumbuhan mempertahankan diri dengan tepat. Itu mungkin Bu tujuan pembelajaran kami nanti. Ya, berarti ada 3 ya Bu tujuan pembelajaran yang nantinya yang akan Ibu capai di dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu capai atau yang ingin saya observasi nantinya Bu? Di sini karena tujuan pembelajaran tadi ada 3, kami mengambil area pengembangannya 2 Bu. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Di mana pengetahuan ini kita mengharapkan siswa nanti dapat mengetahui bagi-bagian tubuh tumbuhan, apa saja fungsinya dan yang lain-lainnya Bu. Begitu juga keterampilan. Kalau dari segi keterampilan ini, siswa nanti kita harapkan anak-anak itu bisa menciptakan atau membuat gambar dari ini bentuk-bentuk tumbuhannya ini, terus bagaimana fungsinya, nanti dibentuk dibuatnya gambar masing-masing. Begitu kira-kira Bu. Berarti area pengembangan yang akan Ibu lakukan nanti akan Ibu capai saat saya observasi itu yang 2 ya Bu ya. Yang pertama pengetahuan, yang kemudian yang kedua keterampilan. Nah Ibu, saya juga ingin mendengar bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran atau dari metode pembelajarannya ataupun dari media pembelajaran nantinya akan Ibu lakukan. Kami akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Sudah itu kami akan mencoba model pembelajaran yang sekarang lagi tren digunakan atau sering disebut dengan problem based learning. Kalau PBL Bu. Terus metode yang akan kami gunakan itu metode diskusi, tanya jawab, kelompok, begitu kira-kira Bu.
Jadi Ibu nanti akan menerapkan ada pembelajaran berdiferensiasi, Ya. strateginya, kemudian ada nanti model pembelajarannya PBL tadi ya Bu ya. Iya. Kemudian ada metode diskusi kelompok, tanya jawab, kemudian penugasan. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Di sini Bu, biasanya kami akan menggunakan media yang konkret. Ya. Contohnya karena pembelajaran kita tentang IPAS, Ya. bentuk-bentuk ilmu tumbuhan, jadi biasanya kami akan mengambil contoh yang konkret langsung Ya. dari luar, kami bawa dalam kelas. Ya. Selain itu, kami juga akan menggunakan Infocus, menggunakan media pembelajaran yang lebih canggih. Kenapa kami gunakan itu? Itu adalah bentuk perubahan zaman saat ini. Jadi media-media itu harus kita gunakan bervariasi, Bu. Iya. Bu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat Kodrat, zaman iya, ya, Bu, ya. Bu, iya. Kemudian dengan menggunakan media Iya. yang konkret tadi, sehingga anak-anak lebih paham, kemudian lebih Senang mengerti, belajar, lebih iya, senang Bu. juga Iya. dengan media yang kita Iya. gunakan, apalagi media yang bervariasi. Iya. Kemudian kira-kira kapan Ibu nanti akan melakukan kegiatan tersebut? Rencananya kami akan semacam itu, Bu, minggu depan. Iya, minggu depan hari apa, Bu? Kalau diizinkan Allah, insya Allah hari Senin, Bu. Oh, hari Senin. Berarti hari Senin nanti insya Allah saya juga akan datang ke kelas Ibu. Iya. Saya akan melakukan supervisi Iya. kelas, mengamati dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya. Iya. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan tadi banyak yang bisa saya dapatkan manfaatnya. Yang pertama sekali, saya lebih akan mempersiapkan apa yang akan saya lakukan nanti di dalam kelas saya, dalam metode pembelajaran. Pokoknya semuanya banyak sekali, Bu, yang bisa saya ambil. Ini merupakan suatu ilmu baru yang bisa saya terapkan nanti sewaktu sebelum Ibu masuk ke kelas saya. Begitu kira-kira. Berarti Ibu lebih mempersiapkan lagi ya. Mempersiapkan, Bu. Ya, sehingga nanti mendapatkan gambaran apa Iya. saja yang harus dipersiapkan Iya, agar Bu. nanti pembelajarannya lebih maksimal Iya, dan Bu. efektif. Baik Bu Mira, terima kasih Ibu atas waktunya Iya, telah Bu. berdiskusi, telah berbincang-bincang dengan saya di Iya. percakapan pra-observasi ini. Iya. Sampai bertemu lagi nanti di observasi kelas ini minggu depan ya Bu. Iya, Bu. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi nantinya. Iya. Terima kasih Bu Mira. Sama-sama, Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anak Ibu, seperti biasa, mari kita laksanakan kegiatan pagi kita. Tangan di samping, burung yang terbang.
Silakan duduk anak-anak hebat. Selalu kita bersyukur kepada Allah karena atas izin Allah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kita telah dapat datang ke sekolah pada pagi hari ini dengan tujuan adalah untuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam kita tidak pernah bosan panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak ibu semuanya, dengan begitu banyaknya nikmat yang diberikan Allah pada pagi hari ini, yang kita rasakan adalah nikmat apa? Bagus, nikmat hidup. Nikmat apa lagi? Nikmat kesehatan. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu, maka kita wajib untuk bersyukur karena Allah menjanjikan kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita atau kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, sayang? Bagus, anak ibu sudah tahu semuanya bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah, dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menurut ibu, apa perintah Allah yang harus kita laksanakan? Yang pertama sekali selalu kita laksanakan 5 kali sehari semalam adalah sholat. Dengan sholat itu bahkan kita sudah bersyukur. Melaksanakan sholat kita bersyukur. Sekarang bertanya lagi, siapa anak ibu yang bersyukur tadi pagi dengan cara menjalankan sholat? Sholat subuh. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak hebat. Apakah hanya dengan sholat kita bersyukur kepada Allah, nak? Tidak. Apalagi? Dengan tubuh yang diberikan Allah yang sehat ini, maka kita wajib untuk syukuri. Apa contohnya kita mensyukuri nikmat tubuh yang sehat ini? Bagus, Rafa. Mandi. Siapa yang mandi? Hebat semuanya, kelas 5. Turun tangannya lagi. Hanya sekedar mandi kita. Apalagi bentuk syukur kita untuk tubuh. Bagus, makan atau sarapan pagi. Siapa anak ibu yang sarapan tadi pagi? Terima kasih anak hebat. Sekarang ditanya dulu, Raffi, tadi sarapan paginya dengan apa? Ayam kecap. Rafa, ayam goreng. Oh, semuanya ayam ya? Kompak ini orang tuanya. Telur, tahu, ayam goreng. Ada tidak tadi pagi anak-anak ibu yang sarapannya ada pakai sayur? Ada. Kenapa dia bilang? Tadi Raffi sayur apa, nak? Kangkung. Iya, kangkung juga. Ketela pohon ya. Kangkung. Berarti 2 orang temannya tadi sayurnya adalah sayur kangkung, 1 ketela pohon. Ya, nanti anak ibu ada makan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan kita sesuai dengan materi kita hari ini. Apa materi kita? Kita akan mengenal nanti bagian-bagian dari tumbuhan. Sebelum kita masuk ke materi kita, tadi sayur kangkung, apanya yang dimakan dari sayur kangkung tadi? Berarti daunnya. Kangkung itu bisa batangnya kan? Yang lembut bisa, berarti daun dan batangnya bisa dimakan. Kalau bisa, tadi sayurnya ketela pohon, apa tadi yang dimakan? Daunnya juga, ya kan? Ripa sama dengan Raffi. Apanya yang kita makan kalau dijadikan sayur, nak? Batangnya bisa, daunnya juga bisa. Bagus, terima kasih anak-anak hebat itu. Jadi, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, yang pertama, nanti melalui video pembelajaran yang ibu tayangkan dan contoh tumbuhan yang ibu bawa nanti, anak ibu mampu mengidentifikasi bagian-bagian yang ada pada tumbuhan tersebut. Setelah itu, anak ibu mengamati bagian tumbuhan, anak ibu dapat memahami fungsi dari masing-masing tumbuhan dengan benar nanti apa fungsinya.
dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Sudah paham tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah. Sekarang Ibu mempunyai satu tumbuhan. Nampak? Dari tumbuhan yang Ibu bawa ini, kita mulai dari bawah dulu ya. Anak Ibu bisa lihat di bagian bawah. Kira-kira di bagian bawah ini apa? Apa? Iya, akar. Anak Ibu sudah tahu. Di bagian bawah ini ada akar. Terus di sininya batangnya. Ini apa? Daun. Di sininya bunga. Ada nggak tumbuhan yang ada buah? Ada kan? Nah, jadi anak-anak itu semuanya Ibu rasa sudah mengenal bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Pelajaran kita selanjutnya nanti kita akan mengidentifikasi apa fungsi dari bagian-bagian ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya anak Ibu dulu perhatikan dulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Assalamualaikum. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian. Semuanya perhatikan. Bunga dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap membersihkan lingkungan untuk menopang agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggal dan akar sarung. Akar tunggal memiliki akar dan akar dasar, dan akar tengah tumbuh pada bentuknya dikecilkan. Sedangkan akar sarung memiliki akar dan akar dasar. Yang kedua adalah batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengambil air dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun pemilih, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangan tumbuhan, yaitu dengan penyerapan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji ini akan menjadi tumbuhan baru dan tanah. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan menjadi biji biak. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerjasama untuk kelancaran hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun merupakan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Dan buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman kecil. Nah, dari video yang kita tayangkan tadi, siapa nih Ibu yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari tubuh tumbuhan tadi? Siapa? Ada yang bisa? Kenapa? Coba bisa bagus. Batang. Apa lagi sayang? Yang lain? Nah, Rifa.
Kelompok pertama siap adalah kelompok 1, boleh presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan satu akan menyerap air dari tanah ke batang. 2. Batang kita menyanyikan lagu Ayam dan Lape. Ya, pakai gerakannya boleh? Ayo semangat. Cantik, cantik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak ini semua. Seperti biasa, mari kita berdoa sebelum pulang. Siap? Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Yeni Putri. Saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten 50 Kota. Kali ini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Eka Agustina. Selamat pagi Ibu. Kemudian juga didampingi oleh Ibu Mirnawati. Selamat pagi Bu Mirnawati. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah pada percakapan kali ini kita melaksanakan yakninya pasca observasi, di mana kemarin saya sudah melakukan 2 kegiatan ya Bu ya. Yang pertama yaitunya kegiatan pra observasi, kemudian kegiatan observasi. Nah, untuk tujuan dilakukan supervisi pada kali ini yaitu untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya tahu, dan juga tindak lanjut nanti Ibu Mirna untuk kedepannya seperti apa yang akan kita lakukan lagi untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sedangkan untuk tujuan dilakukannya percakapan observasi adalah untuk mengevaluasi dan juga berbenah diri serta merefleksi terkait dengan kegiatan observasi kemarin yang sudah dilakukan serta dapat nanti mengembangkan kompetensi Bu Mirna sebagai pendidik untuk mengembangkan pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik. Selamat pagi Bu Mirnawati. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semangat hari ini Bu? Semangat selalu Bu. Iya. Kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan kemarin saya juga sudah mengobservasi Bu Mirnawati. Iya. Jadi bagaimana perasaan Bu Mira terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Perasaan saya sewaktu mengajar di kelas dan Ibu melakukan observasi, saya begitu senang Bu. Ada perasaan gembira saya, perasaan puas. Karena apa Bu? Karena saya dengan anak-anak begitu bahagia melakukan proses pembelajaran, dan anak-anak di kelas saya begitu aktif Bu. Ya. Adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ada Bu. Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas kemarin, tentunya saya menggunakan berbagai metode seperti yang telah dilihat. Pasti metode yang saya gunakan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya Bu. Dimana kemarin saya menggunakan metode ceramah, metode diskusi, menggunakan metode tanya jawab dengan siswa saya. Di situ dapat kita lihat kelebihannya, dapat meningkatkan keterampilan sosial bagi anak-anak kita Bu. Kekurangannya juga ada Bu. Dimana kekurangannya, saya membutuhkan waktu yang agak lama untuk mencapai target yang saya tentukan, rencanakan. Jadi dari hasil refleksi yang diberikan murid kepada saya merasa bahagia juga Bu. Karena apa? Dengan pembelajaran menggunakan berbagai metode, media, dan cara gaya belajar yang dimiliki anak bisa memahami apa materi yang saya ajarkan, dan tujuan pembelajaran yang saya buat pun tercapai Bu. Iya. Saya melihat Ibu Mirna memang sangat energik. Kemudian anak-anaknya juga semangat. Kalau kita hitung dari skala 0 sampai 10, menurut Bu Mirna sekarang kira-kira posisinya di mana? Ya Bu, dari skala 0 sampai 10, saya mengukur diri saya di sini rasanya di angka 8. Iya. Kenapa saya mengatakan angka 8? Karena dengan metode yang saya gunakan ada sedikit beberapa atau kekurangan sedikit yang harus saya tingkatkan di sana ya Bu. Dimana mungkin saya akan menambah metodenya lagi supaya anak-anak saya nanti lebih mengerti lagi dalam pembelajaran yang saya berikan. Adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya? Ada Bu. Saya mungkin dalam pembelajaran saya akan berusaha memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Serta berusaha agar murid saya bisa mengeluarkan ide dan gagasannya masing-masing tanpa merasa takut untuk mengeluarkan idenya itu Bu. Ya. Jadi apa rencana Ibu untuk kedepannya terkait pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam tersebut? Di sini Bu, saya akan
memberikan pembelajaran Ya. berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam dan meningkatkan kesadaran murid dan merasa nyaman dalam belajar. Di mana pelaksanaannya pembelajaran berdiferensiasi ini akan saya lakukan nanti ke depannya lagi, Bu. Nah, ya. Jadi Ibu Mirna tadi nyampaikan rencana untuk kedepannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Apa lagi yang akan Ibu tambah selain dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Di sini akan saya coba tambahkan nanti, di mana terlebih dahulu saya akan menyiapkan rancangan pembelajaran atau modul ajar ya, Bu. Sudah itu strategi yang kemarin saya gunakan, seperti yang Bu lihat, saya menggunakan strategi saintifik, Bu. Di mana masih ada beberapa siswa saya yang belum aktif, jadi saya akan menambah nanti metodenya lagi, Bu. Bisa kita terapkan nanti metode project based learning tadi, Bu. Ya. Jadi bagaimana media yang akan Ibu gunakan nanti? Seperti yang dilihat kemarin, waktu pembelajaran, saya sudah menggunakan berbagai media, mulai dari yang konkret sampai media yang bisa dilihat dari kertas, di tayangan video. Mungkin akan lebih saya tingkatkan nanti lagi, Bu. Iya, Bu. Nah, komitmen Bu Mira sekarang terhadap pembelajaran di kelas itu apa sih? Di sini saya berkomitmen, Bu, akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE tadi, Bu. Di mana saya berharap anak-anak memiliki karakter yang lebih baik lagi. Ya, kan pembelajaran berdiferensiasi kemudian diharapkan mampu mengcover kebutuhan murid yang beragam, kemudian dengan pembelajaran sosial emosional tadi yang mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dan karakter siswa yang lebih baik lagi. Ya, Bu, ya, terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu Mira, karena mungkin telah mengganggu pembelajaran di kelas pada saat ini. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu Dina atas waktu dan kunjungannya telah membersamai kami hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan tidak di tempatnya, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, terima kasih atas waktunya Ibu-ibu semua. Semoga percakapan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita sehat selalu. Kemudian berkah usia kita dan ilmunya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.